MS3 FM 104,2 MS3 FM. Selamat siang Akademia, selamat hari Selasa. Sekarang 2 Oktober 2024. Selamat hari batik sebelumnya Akademia. Kalau Akademia kemarin sudah melihat Instagram kita, hari ini spesial banget 2 Oktober jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Kita kedatangan tamu yang luar biasa Akademia. Dari jauh-jauh dari Jakarta Utara ada Pak Abdul Bahdir Maloko selaku Ketua KPU Jakarta Utara. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahdir gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Jauh nggak sih kalau kantornya KPU Jakarta Utara ke sini? Lumayan lah. Lumayan ya. Kita tahu kalau sekarang nggak cuma Jakarta sebenarnya ya. Pemilu tahun ini ada 2 kali dan sekarang kita ada di pilkada. Hajatannya orang Jakarta lah ini ya. Nah sejauh ini apa yang sedang dilakukan, tahapan apa yang sedang dilakukan oleh KPU Jakarta Utara, Pak Bahdir? Ya baik, jadi dalam pelaksanaan pilkada ini tetap berpedoman pada PKPU yang mengatur tentang program dan jadwal. Jadi kalau program dan jadwal pelaksanaan pilkada ini terbagi 2. Dari persiapan itu meliputi dari perencanaan program, penyusunan peraturan, kemudian pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc itu terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS. Nah, pembentukan badan ad hoc ini dari tanggal 17 April sampai dengan 5 November. Nah, yang sedang kita laksanakan di tahapan persiapan ini adalah pembentukan KPPS yang kemarin sudah melakukan rekrutmen, dan pada hari tanggal 30 September kemarin sampai dengan tanggal 5 besok itu kita mengumumkan hasil seleksi. Hasil seleksi sampai tanggal 2, nanti tanggal 4, tanggal 5 jika masih belum memenuhi syarat atau masih belum memenuhi kuota yang tersedia, maka prosedurnya bisa sampai tanggal 5 ya, untuk pembentukan KPPS. Kemudian tahapan lain yang kita lakukan itu adalah pemutahiran daftar pemilih atau data pemilih. Data pemilih ini dari tanggal 31 Mei sampai dengan 23 September. Jadi pemutahiran data pemilih ini terbagi ada 3 pemilih. Kategori pemilih yang terdaftar dalam DPT. DPT ini kita sudah tetapkan di tanggal 23 September kemarin. Kemudian tanggal 26 sampai dengan tanggal 20 November nanti itu kategori pemilih yang pindah memilih atau sebutan kita adalah daftar pemilih tambahan dari DPT. Bagi masyarakat atau bagi pemilih yang pada saat hari H dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di mana dia terdaftar karena kondisi tertentu dia bisa pindah memilih. Nah itu yang kita lakukan, membuka mendaftar pada orang-orang yang tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS yang lain yang kita sebut dengan DPTB. Lalu tahapan berikutnya memasuki fase pencalonan. Pencalonan ini dari sebagaimana yang kita ketahui, calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan pada tanggal 22 September kemarin itu ada 3 pasangan calon, ada 2 pasangan calon diusung oleh partai politik dan 1 pasangan calon dari partai perseorangan. Gitu. Saya kira itu. Kemudian nanti di hari ini juga yang sudah masukin tahap pelaksanaan, yaitu tahap pencalonan ini dari tahap pelaksanaan kampanye. Jadi kampanye itu mulai dari tanggal 25 September kemarin, nanti berakhir di tanggal 23 November. Sehingga nanti 24, 25, 26 itu merupakan hari tenang, baru nanti tanggal 27 itulah hari pemungutan suara. Mudah-mudahan semua masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Utara bisa berpartisipasi dan datang ke TPS di tanggal 27 November nanti. Amin. Harus disempetin emang ya Pak Bahdir ya. Sempetin juga buat Akademia yang mau bertanya, karena mumpung kita live interaktif bersama dengan Ketua KPU Jakarta Utara Pak Abdul Bahdir Maloko. Akademia, Anda bisa menggunakan WhatsApp di 0855 800 1042 ataupun kita live on Instagram kita ya. Live-nya di @radio_ms3fm, Instagram @radio_ms3fm ya. Seperti kita tahu tadi tahapan dan juga fasenya banyak ya. Jadi Akademia bisa bertanya apapun sebenarnya. Dan sebenarnya topik besar
besar kita ini adalah golput bukan pilihan. Jadi ayo memilih. Pak, kenapa sih topik besarnya golput bukan pilihan? Apakah memang angka golput di Jakarta Utara ini masih belum masih masyarakatnya tuh belum begitu tergerak hatinya untuk memilih, ataupun ada alasan-alasan lain sih kenapa mereka harus golput gitu? Ya, pertama bicara golput atau masyarakat yang tidak mau memilih, itu yang perlu kita berikan kesadaran bahwa pentingnya pemilihan atau pentingnya pemilu bagi masyarakat, karena melalui momentum pemilu itu kita menentukan pemimpin kita untuk membangun, mengelola daerah. Nah, dalam hal ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Kalau lebih luas terkait dengan pemilu itu, sebagaimana berdasarkan pada undang-undang itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di tangan masyarakat. Nah, jadi wadah kedaulatan rakyat itu pada masyarakat. Nah, oleh karena itu pemilih untuk memilih itu kan hak ya. Betul. Hak dari setiap orang, dia dilindungi oleh undang-undang, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, oleh karena itu momentum penting ini kami menghimbau supaya masyarakat berpartisipasi untuk memilih menggunakan hak politiknya, bahwa Jakarta butuh pemimpin untuk mengelola daerah Jakarta. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota Jakarta atau daerah khusus, dia menjadi Jakarta. Nah, oleh karena itu menjadi penting dan strategis kita menghimbau kepada masyarakat bahwa ayo kita menggunakan hak pilih, bahwa dalam pemilu itu golput bukan solusi untuk solusi untuk membangun daerah atau membangun bangsa gitu. Karena dari tonggak awal kita membangun daerah itu adalah melalui pemilu dengan menentukan pilihan kita. Iya, jadi satu suara masyarakat itu punya peran yang besar begitu ya. Dan itu sebenarnya juga cuma 1 hari untuk pencoblosan ya. Kecuali cuma 5 menit kan. 5 menit benar. Masa nggak bisa meluangkan waktunya. Jadi menurut kita golput atau orang yang tidak memilih itu bukan solusi untuk membangun Jakarta. Bahkan pemilu itu menggali partisipasi masyarakat. Oleh karena itu kita mengkampanyekan kepada masyarakat khusus Jakarta Utara bahwa solusi kita adalah memilih untuk membangun Jakarta. Bukan golput itu adalah sebuah solusi atau bukan pilihan. Bahwa kita sadar golput itu adalah bagian dari hak untuk pilihan. Jadi tidak memilih juga merupakan hak. Tetapi kita himbau bahwa itu bukan solusi buat membangun daerah. Oke. Jadi akademia jangan sampai melewatkan kesempatan, kalau saya bilang kesempatan untuk memilih pemimpin kita gitu akademia. Apalagi katanya tadi udah nggak jadi ibu kota begitu ya. Jadi mau dibawa kemana nanti Jakarta, akademia pilih yang sesuai visi misi Anda pastinya. Ada sekarang informasi soal calon kepala daerahnya dari mana saja, boleh disebutkan Pak Bahdir? Jadi tadi saya sudah sebutkan tanggal 22 September kemarin KPU Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 ini. Pasangan calon nomor urut pertama adalah Bapak HM Ridwan Kamil dengan calon wakil gubernurnya Haji Suswono. Sedangkan pasangan kedua ini adalah pasangan calon independen atau perseorangan ini Komjen Polisi Purnawirawan Dharma Pangrekun SIK MM.Hum dan calon wakil gubernur Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT. Sedangkan pasangan nomor urut 3 yaitu calon gubernurnya adalah Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. 3 pasangan ini yang sudah ditetapkan dan sudah diberikan kesempatan mulai tanggal 25 September kemarin untuk melakukan kampanye, memberikan visi misi, menawarkan visi misi program kerja kepada khalayak ramai, kepada masyarakat Jakarta untuk berdiskusi dan membangun simpati dari masyarakat. Betul sekali. Wah, itu jadinya akademia sudah melihat, emang sih kayak kita masih ada waktu sampai dengan kampanye berakhir. Akhirnya masa tenang kita melihat bagaimana sih mereka
cara kampanye mereka, visi misi mereka, terus juga apakah sesuai dengan hati nurani Anda, yang pasti itu ya, Pak Bahdir ya. Akademia boleh dari sekarang cari track record dari calon gubernur DKI Jakarta. Bisa dicek di mana aja nih untuk mungkin profil, sejarah ataupun profil singkat dari bisa calon kepala daerah. Di kpu.go.id ya. Itu di Silon, jadi sistem informasi pencalonan itu bisa kelihatan visi misi program kerja yang diusung oleh masing-masing pasangan calon. Kayaknya sekarang tuh lebih mudah aja untuk mencari informasi terkait dengan calon kepala daerah tersebut ya Pak Bahdir ya. Kita bisa kepo-kepoin apalagi melalui sosial medianya gitu ya. Sejauh ini angka partisipasi di Jakarta Utara dari pemilu ke pemilu bagaimana Pak Bahdir? Ya, jadi pemilu 2024 kemarin itu kita mencapai 74% dari partisipasinya, itu masih di bawah target Rensra ya, target nasional. Target nasional itu 77,5% di pemilu ya. Nah, pilkada kali ini kita juga memiliki target, mudah-mudahan di atas dari 74% tadi, bisa kita targetkan 77,5%. Jadi mengikuti target nasional. Amin. Mudah-mudahan semua masyarakat melalui forum yang strategis ini kita menghimbau supaya menggunakan hak pilihnya untuk terlibat dalam demokrasi atau terlibat dalam pemilu. Itu bagian daripada hak kita membangun partisipasi kan gitu. Jadi partisipasi itu tidak hanya pada melihat pada bagaimana kita mengikuti kampanye, kan kesempatan kampanye itu bagaimana kita berdiskusi antar tiga calon ini, memberikan program kerja, visi misinya membangun Jakarta ke depan kan gitu. Jadi nanti kita tentukan pilihan kita. Oleh karena itu yang saya sampaikan tadi bahwa menjadi kepentingan penyelenggara, bahkan kepentingan pemilih masyarakat umum terkait dengan pemimpin. Karena kita menentukan pemimpin itu bagaimana membangun Jakarta. Betul. Gitu. Oke, baik. Akademia itu harus digarisbawahi. Kalau menjadi akademia, kalau warga Jakarta Utara, ayo bantu KPU paling nggak untuk memenuhi angka partisipasi nasional ya pastinya akademia ya. Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah menggunakan hak Anda, hak suara Anda untuk menentukan masa depan Jakarta pastinya ya. Sekali lagi akademia, saya juga ajak Anda untuk bergabung dan juga berpartisipasi dalam interaktif siang hari ini bersama dengan KPU Jakarta Utara. Kami sudah bersama dengan Ketua KPU Jakarta Utara, ada Pak Abdul Bahdir Maloko ya. Akademia Anda bisa WhatsApp di 0855 800 1042 atau komentar di live Instagram kita @radio_MSRI_FM. Kami 104,2 MSRI_FM. Yes, Akademia. Saya biasanya masih bersama dengan Ketua KPU Jakarta Utara Bapak Abdul Bahdir Maloko ya. Kita masih berbicara dengan pasti topik kita sih sebenarnya golput bukan solusi ya. Tapi Akademia bebas untuk bertanya seputar pilkada DKI Jakarta. Sekali lagi di 0855 800 1042. Rupanya Jakarta, warga Jakarta Utara itu mungkin kalau dari angka partisipasinya belum banyak. Ini ternyata partisipasi di sini banyak ya. Karena banyak yang nanya ya. Ini Bu Sri di Ancol Pak Bahdir ya. Siap. Bagaimana keterbukaan akses KPU Jakarta, terutama Jakarta Utara nih terhadap publik agar masyarakat itu tahu informasi dan pengelolaan dana dari KPU Jakarta Utara. Bagaimana Pak Bahdir? Nah, jadi semua informasi kita terbuka, baik secara langsung ke KPU atau melalui medsos KPU Kota Jakarta Utara. Ada Instagram, ada Twitter, kemudian di laman web KPU. Jadi kaitannya dengan informasi publik ya kita terbuka, tidak ada yang tertutup, prinsip transparansi tadi. Oke, jadi boleh dilihat sosial medianya semuanya sudah ada ya. KPU_Jakarta Utara ya. Yang ini ada Jakarta Barat gabung, Rizky di Cengkareng. Terima kasih buat WhatsApp-nya. Strategi apa sih yang diterapkan untuk menjangkau pemilih, apalagi pemilih muda ya, untuk meningkatkan keterlibatan mereka? Mungkin sekaligus disebutkan untuk pemilih pemula untuk Jakarta Utara saat ini berapa Pak Bahdir?
Oke, tapi jangan lupa buat Akademia juga kalau lagi dengerin besok jangan cuma tanya aja tapi juga ikut nyoblos gitu ya. Betul. Soalnya saya yakin kalau KPU Jakarta Utara pasti sudah sosialisasi, apalagi untuk pemilih pemula kan ke sekolah-sekolah gitu kan pasti sudah aktif sekali Pak Bahdir ya. Oke, silakan Pak Bahdir. Jumlah pemilih yang kita tetapkan dalam DPT kita itu di Jakarta Utara 1.345.815 pemilih. Dengan komposisi pemilih dari kalangan generasi pemilih kalau kita mau bagi itu di milenial itu 476.155, kemudian generasi Z itu 310.644 pemilih. Jadi ini lebih banyak di generasi milenial ya, banyak. Nah, dari komposisi ini makanya kita membuat strategi bagaimana terjangkau. Jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kita jangkau itu pertama kita buat segmentasi masyarakat. Jadi baik masyarakat kalau di utara kan berbagai macam segmentasi ya, masyarakat pesisir. Jadi buruhnya juga ada, kalangan perempuan, karyawan. Bahkan untuk pemilih pemula yang kita gencar ini adalah sosialisasi di sekolah-sekolah, sekaligus mengecek atau merekam pemilih pemula yang berusia 17 tahun di tanggal 27 November nanti. Jadi sudah bekerja sama dengan pihak Dukcapil supaya direkam karena belum bisa dicetak KTP-nya. Mereka akan cetak ketika berumur 17 tahun atau pada ulang tahun di tanggal 27 November itu. Jadi sosialisasi kita hari ini kita jalankan di berbagai macam sekolah menengah, baik itu SMA, SMK, kemudian sosialisasi juga merambah pada ormas, organisasi masyarakat, kemasyarakatan, baik itu perempuan maupun keagamaan, atau OKP, organisasi kepemudaan yang ada. Jadi kita buat sosialisasi tatap muka langsung gitu, dengan menyampaikan bagaimana pentingnya pemilih, bagaimana pentingnya hak untuk memilih, kemudian jadwal tahapan pemilu itu yang perlu kita sampaikan supaya mereka tidak terlewatkan. Yang terpenting lagi adalah hari ini pemirsa semua bisa mengecek datanya di cek DPT online kpu.go.id supaya bisa diketahui apakah yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum. Karena syarat untuk menjadi pemilih itu selain dia berumur 17 tahun dibuktikan dengan KTP elektronik, KTP-nya Jakarta, DKI Jakarta, khususnya KTP Jakarta Utara. Kalau milihnya Jakarta Utara. Jadi syarat pentingnya itu. Syarat yang kedua adalah terdaftar sekali di daftar pemilih. Jadi dia syarat mutlaknya harus terdaftar dulu di daftar pemilih yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian dia kalau mengalami kondisi tertentu tidak bisa mencoblos di hari H di tempat di mana dia terdaftar, maka peluang kita buka yang sekarang ini dari tanggal 26 September sampai dengan 20 November itu adalah menjaring masyarakat pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat dia terdaftar, yang namanya daftar pindah memilih. Kemudian kesempatan yang lainnya, jika tidak terdaftar juga, belum terdaftar juga, pada hari H dia bisa datang ke TPS untuk dengan syarat utama dia menggunakan KTP elektroniknya. Jadi bisa mendaftarkan bisa dilayani untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi ingat bahwa memilih penting, kemudian terdaftar lagi tadi, lalu pemungutan suaranya, pencoblosan itu mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 13 di masing-masing TPS. Ya, jadi misalnya nih saya sekarang di KTP saya misalnya di sini nih di Jelambar gitu kan. Nah nanti saya ada tugas ke Jakarta Utara. Jadi saya harus ngurus ke KPU Jakarta Utara atau ke tempat saya tempat yang terdaftar di Jelambar, ke PPS-nya atau ke PPK setempat, PPS setempat atau KPU Jakarta Barat, bisa mengurusin di tempat terdaftar atau langsung ke tempat tujuan tadi. Jadi di Jakarta Utara datang ke, kalau mau milih di Tanjung Priok maka nanti datangin aja ke PPS Tanjung Priok atau ke PPK atau KPU Jakarta Utara. Jadi bisa terdaftar. Jadi
didaftarkan supaya hak pilihnya tetap disalurkan. Gitu. Barangkali ada yang lupa, Akademia dicek-cek dulu ini KTP-nya ya, dan segera diurus ya Pak ya. Iya. Soalnya di kemarin pas pemilu Pilpres itu saya juga baca berita, wah menjelang hari penutupan besoknya milih itu baru ngurus semuanya, jadi numpuk semua ya Pak Badir. Gimana kemarin Jakarta Utara sempet rame banget nggak tuh? Alhamdulillah. Dan kita bisa ngelayanin semua. Jadi range waktunya itu 3H-30 itu kepada yang pindah memilih tadi. Kemudian paket yang kedua adalah H-7 bagi mereka yang punya tugas-tugas khusus seperti sakit dirawat atau dia bencana alam, kena bencana, atau dia menjalankan belajar. Jadi dia tidak bisa pulang, tidak bisa pulang ke tempatnya, itu boleh di H-7. Tapi sebaiknya dari sekarang diurusnya gitu. Kalau ini ada juga yang nanya demikian Pak Chandra yang domisilinya Jakarta Barat, tapi KTP saya sebenarnya di Cilincing. Nah, untuk mencoblos sesuai domisili harus ke kantor KPU Jakarta Utara. Tadi sudah disampaikan ya. Dan syaratnya bawa apa saja Pak? Bawa KTP dan bawa KTP aja sama kakak. Itu fotokopian atau aslinya Pak? Ya kalau datang langsung fotokopi sama aslinya kan, gitu, supaya ditunjukkan dan kan bisa dicek tadi, cek dulu DPT online dia ada nggak. Kalau ada silakan aja di screenshot tangkap layar tadi, nanti tunjukkan ke petugas kami di Cilincing. Jadi Pak Chandra kalau KTP-nya Cilincing maka dia pasti terdaftarnya jadi Cilincing. Nah sekarang domisilinya Jakarta Barat. Dia nanti datang aja ke Cilincing atau tujuan langsung ke Jakarta Baratnya nanti di mana kelurahan mana yang tadi saya sebutkan. Gitu. Jadi bisa ya. Kalau daerah-daerah kemarin itu 2019 pemilu sebelumnya itu pindah memilih ini ngurusnya di tempat asal. Nah sekarang ini sudah bisa ngurus di tempat tujuan. Jadi memudahkan masyarakat untuk pindah memilih. Nah itu dia Akademia. Jadi nggak ada alasan untuk golput. Betul. Karena sudah semakin dipermudah ya Pak Bahdir ya. Oke. Ada yang nanya lagi di sini. Wah ini ada juga. Oh iya. Terima kasih. Ini ada dari orang Cilincing juga. Pak Oki nih, Kak Oki atau Pak Oki ya di Green Garden Cilincing. Sebenarnya apa sih penyebab utama tingginya angka golput di Jakarta Utara? Mungkin ya sejauh ini sudah diketahui oleh KPU Jakarta Utara. Ya, jadi tadi tingkat kesadaran yang rendah, terutama pemilih-pemilih milenial ini kan cuek ya, cuek dengan pemilu. Apa sih pentingnya pemilu bagi saya kan gitu, orang memikirnya begitu kan, nggak ada efeknya juga kan, ngapain gitu. Nah itu yang hari ini kita berjibaku untuk memberikan pemahaman, membangun kesadaran seluruh lapisan masyarakat yang saya bilang tadi. Strategi KPU Jakarta itu merambah kepada segmentasi masyarakat. Jadi baik itu perempuan, baik itu nelayan, baik itu buruh, sekolah, jadi kita masuk untuk mensosialisasikan. Apalagi sekarang juga program KPU Provinsi DKI Jakarta itu melakukan kerjasama dengan ormas-ormas. Nah, kita jalanin itu supaya masyarakat sadar bahwa pentingnya pemilu. Yang saya garis bawahi bahwa pentingnya pemilu adalah tonggak awal kita membangun wilayah. Dari mana tonggak awalnya? Karena kita menentukan pemimpin. Tugas pemimpin tadi yang kita amanatkan melalui pemilu pelaksanaannya, tugasnya dia adalah bagaimana mengelola, mengurusi masyarakatnya, mengurusi wilayahnya, mengelola wilayahnya. Jadi ya alasannya sangat sederhana kan. Jadi kepentingan kita memilih tadi itu bagaimana pemimpin ini mengelola Jakarta dengan berbagai macam kompleks masalahnya. Masalah banjir lah, masalah macet lah kan gitu. Jadi 3 pasangan calon ini kan sebelum mereka mencalonkan diri pasti mereka sudah mapping, sudah menggali permasalahan akar masalah yang ada di Jakarta Utara sehingga mereka merumuskan bagaimana program kerjanya sehingga itu ditawarkan kepada masyarakat. Nah, alangkah naifnya kita sebagai penduduk Jakarta tidak peduli dengan pemilu tadi kan gitu. Kita melihat tidak peduli yang angka pemilu kita kemarin itu sekitar 74%. Itulah yang kita kejar supaya naik ke angka 70,5%. Supaya masyarakat bisa tahu gitu. Semakin banyak orang memilih, memberikan hak pilihnya, maka semakin kuat legalitas pemimpin yang dipilih. Walaupun itu tidak menjadi standar ya, tidak menjadi standar, tetapi
ciri demokrasi itu adalah bagaimana memberikan kesempatan penduduknya, kesempatan rakyatnya, kesempatan pemilihnya untuk menentukan pilihannya. Itu ciri demokrasi yang legal. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia itu terkenal bahwa penyelenggaraan pemilu yang rumit ya dalam satu hari. Jadi keistimewaannya pemilu di Indonesia itu adalah pemungutan suara di seluruh Indonesia pada hari waktu yang sama. Nah, itu yang menjadi keistimewaan Indonesia ya. Apalagi sekarang memilih pemimpin daerah juga serentak dalam satu hari yang sama, memungut suara dan menghitung suaranya dalam satu hari dengan tempat yang berbeda-beda. Tapi tadi keserentakannya itu yang menjadi strategi. Alangkah naifnya, saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, akademika, pentingnya memilih itu di situ. Loh, kita dilindungi hak pilih kan? Kita dilindungi oleh undang-undang bahwa ini hak kita. Jadi hak berpartisipasi untuk membangun wilayahnya, gitu. Oke, jadi akademia, wah itu dia tadi. Itu sebenarnya sudah sangat penekanan dari Pak Badir di akademia. Kalau sampai akademia warga Jakarta Utara nggak milih dan memilih golput, wah kebangetan banget ya akademia ya. Nah, satu lagi begini. Silakan. Politik itu kan melalui fasilitas pemilu itu menjadi wadah dan itu kegiatan politik kan gitu. Jadi dari pemilu, dari kegiatan politik itu menghasilkan apa yang kita rasakan hari ini di Jakarta. Saya contohkan KJP, ya, kartu Jakarta Pintar. Lalu kalau dulu kartu Indonesia Pintar, itu kan produk politik. Jadi bukan produk main-main, tapi itu produk politik. Hari ini megah Jakarta dibangun, jalur busway, jalur sepeda semuanya itu adalah produk politik. Hari ini JIS dibangun di Jakarta Utara, itu produk politik, bukan sembarangan. Produk politik itu dari siapa? Dari pemimpin. Maka tonggak awalnya itulah dari pemilu tadi itu. Jadi kita sekarang ini masing-masing kita mendiskusikan calon gubernur kita yang 3 ini mana yang pas, mana yang cocok dengan visi misinya, dengan program kerjanya membangun Jakarta. Oke, gitu ya akademia ya. Jadi akademia itu tadi sebenarnya itu edukasi yang sudah masif ya dilakukan ya. Tapi emang harus perlu diingatkan terus pada masyarakat agar akademia bisa melihat sebenarnya pemilu ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya maksudnya bukan pemilu yang butuh, cuman kita yang butuh, karena kita juga butuh pemimpin yang mempunyai program kerja. Apalagi misalnya daerahnya ini prioritasnya tadi kalau Jakarta kayak macet, banjir, kualitas udara mungkin ya. Ini kita bisa melihat program-program tersebut dari calon kepala daerah yang saat ini sudah mencalonkan diri, begitu ya. Pak Badir, nanti akan kita lanjutkan lagi. Siap. Dan jangan lupa akademia masih terbuka kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk bertanya kepada Ketua KPU Jakarta Utara. Anda bisa WhatsApp di 0855 800 104 104,2 MS 3 FM yang ini kita sapa untuk Bu Caca di Pluit ya. Mau tanya soal jadi anggota KPPS ini sudah ditutup ya sebenarnya ya. Tapi boleh nggak sih diinformasikan sebenarnya usia minimal dan maksimal menjadi anggota KPPS itu berapa sih? Sebenarnya kita tahu kalau misalnya anggota KPPS kan pasti ada fit check buat kesehatan gitu agar tidak terjadi pemilu 2019 kan, mohon maaf ini kan itu sangat hal yang menakutkan ya. Boleh disampaikan Pak Badir? Ya, jadi untuk calon KPPS ini syaratnya sebenarnya terlalu mudah ya. KTP DKI Jakarta itu, kemudian usia minimal 17 tahun, maksimumnya 55 tahun, kemudian cek kesehatan itu meliputi cek darah, cek kolesterol dan cek darah, cek kolesterol dan dua itu yang penting, kolesterol dan darah. Yang penting itu. Jadi bisa dilakukan di puskesmas yang di kelurahan atau klinik yang terdekat. Gitu. Jadi syaratnya itu dengan ijazah SMA minimal. Oke. Nah itu dia akademia ya. Lanjut lagi, ini ada Uzi di Ciputa dan juga Pau. Ini seperti yang hampir mirip-mirip pertanyaannya, saya rangkum jadi satu aja ya. Kalau Uzi bertanya bagaimana sih pengaruh media sosial dalam memotivasi pemilih untuk tidak golput. Lanjut lagi, Pau juga menyampaikan cara meyakini hati kita untuk memilih paslon meski tidak ada yang tahu. Kadang kan nggak
kenal sama paslonnya ya, agar kita tuh nggak salah pilih, karena banyak yang golput tuh karena nggak ada yang kenal dengan pasangan calon dan sudah kecewa dengan mungkin ada beberapa hal janji-janji yang belum terpenuhi saat mereka menjabat sebagai kepala daerah. Pak Bahdir bisa menyampaikan? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa angka DPT kita lebih banyak kan di pemilih milenial. Maka dengan strategi sosialisasi tadi itu tidak hanya tatap muka langsung, tapi juga melalui medsos yang ada. Baik itu punya KPU Provinsi, KPU Jakarta Utara, bahkan seluruh KPU di Provinsi DKI Jakarta memiliki medsos. Jadi tadi kalau kita pengen tahu siapa pemimpinnya, bahwa salah satu alasannya karena saya nggak kenal, kan cuek gitu ya. Nah, bagaimana mengenalnya? Kita harus cari tahu. Itu membangun partisipasi. Makanya sosialisasi yang kita lakukan itu tidak hanya tahapan pilkada, tetapi juga memperkenalkan pasangan calon itu, yang 3 pasangan calon itu. Kemudian yang lebih akuratnya lagi adalah kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon itu, baik melalui tatap muka langsung, pertemuan terbatas, atau melalui medsos yang ada, medsos yang dimiliki oleh masing-masing paslon, gitu kan. Kemudian penyebaran pamflet, baliho, gitu, itu yang di Jakarta juga kita sudah ketahui, ya, baliho pasangan calon sudah terpasang, spanduk-spanduk. Jadi keingintahuan kita ya kita harus cari, gitu. Tidak mungkin kita duduk diam terus datang sendiri kan, gitu. Nah, maka itu salah satunya partisipasi itu juga ikut kampanye, hadir kampanye. Bagaimana orang menyampaikan, tim suksesnya atau paslonnya langsung menyampaikan visi misinya, program kerjanya, supaya kita mengenali. Kalau kita tidak pasif dalam hal ini, ya pasti kita nggak tahu. Nah, itu yang kita sampaikan, bahwa efek dari milenial ini, pemilih milenial kita ini karena cuek terhadap pemilu tadi itu, dengan berbagai macam alasan. Tidak ngefek kepada saya lah kan, gitu. Tetap aja saya nganggur kan, gitu. Ngapain saya pilih kan, gitu kan. Nah, ini yang naif gitu ya, mindset yang harus diubah gitu kan. Jadi kalau kata saya tadi, bagaimana kita membangun kesadaran ini, efek pemilu itu akan kita rasakan secara tidak langsung, kita semua rasakan. Saya berikan contoh tadi, hari ini Jakarta kita lihat ada jalur sepeda, ada jalur jalan kaki, kemudian ada moda transportasi yang terintegrasi. Nah, itu kan produk pemimpin kan, gitu. Kemudian ada sarana-sarana lain yang diberikan. Kemudian gratis kesehatan gratis, bahkan sekolah gratis. Bahkan kemarin kalau kita ngelihat calon presiden kemarin itu juga menggratiskan sekolah-sekolah swasta kan, gitu ya. Yang hari ini kita udah lihat bahwa proses bagaimana kita masuk sekolah di SMU atau SMP melalui online itu, pendaftaran online bersama. Nah, jadi tidak hanya bagi sekolah negeri, tapi bagi sekolah swasta juga diperkenankan melalui pendaftaran online tadi itu. Jadi memudahkan kita. Jadi ngefeknya di sana. Yang kita ngelihat kan tadi yang saya contohkan. Ngapain saya pilih? Kok saya sekolah juga bayar, gitu kan? Transportasi kita Jaklingko sekarang ini kan terintegrasi ke busway, dan itu gratis gitu. Jadi tidak ada alasan ketika kita membentuk TPS. Ya, TPS Jakarta Utara itu 2.386 TPS, menampung 1.345.815 pemilih tadi itu. Jadi mereka nanti tersebar di situ. Dalam rangka membangun TPS itu memperhatikan aksesibilitas. Jadi memudahkan masyarakat untuk datang ke TPS. Makanya sebenarnya tidak ada alasan kita datang ke TPS, dan gitu. Jadi pilihlah salah satunya, supaya kita memberikan mandat kita kepada pemimpin. Kan itu hakikat demokrasi kita, hakikat pemilu kita. Gitu Akademia ya. Jadi jangan lupakan semua fasilitas-fasilitas yang kita rasakan itu adalah
merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu begitu ya. Betul. Jadi kita kadang kan lupa, oh iya kita udah bisa pakai Jaklingko. Dulu pemimpinnya siapa? Oh bener nggak ya? Gitu kan. Jadi transportasi sekarang di Jakarta kan maju banget ya. Kira-kira itu dia tadi. Itu produk politik ya. Nah ini Akademia dari 3 calon kepala daerah, Akademia boleh melihat dari sekarang, boleh kepo-kepoin boleh ya. Daripada sosial media dipakai kepoin yang lain, Akademia kepoin calon kepala daerah DKI Jakarta. Akademia untuk kepala daerah yang bakalan Anda pilih saat pemilihan nanti tanggal 27 November ya. Oke, kita bacain WhatsApp lagi yang sudah Anda kirimkan ke 0855 800 1042 dari Kak Ade di Pluit. Wah, ini juga sebenarnya tadi mungkin Kak Ade baru dengerin ya. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab 2 kali bahkan ya. Jadi dia tinggal di Pluit Jakarta, KTP-nya di Jakarta Selatan. Boleh nggak sih milihnya di Pluit aja gitu. Jadi tinggalnya di Pluit, KTP-nya pasti Jakarta Selatan gitu. Boleh. Siapa namanya tadi? Ade. Mbak Ade, Mbak ya. Jadi sekarang tinggal di Pluit, nggak usah ke Jakarta Selatan. Kan gitu. KTP Selatannya apa? Menteng umpama. Kan gitu. Nggak usah ke Menteng, datang aja ke Pluit. Gitu. 3 kelurahan Pluit, temuin PPS di Pluit, PPS Pluit, bahwa saya akan mau milih di Pluit gitu. Jadi nggak usah bolak-balik kan, ya, sangat mudah. Boleh gitu. Ya. Tinggal menunjukkan KTP-nya dan menunjukkan cek DPT online dulu syaratnya. Dia terdaftar. Kalau dia terdaftar, boleh pindah memilih. Tapi kalau dia tidak terdaftar, maka nanti haknya nanti di tanggal 27 November di pukul 12 sampai 13. Dia untuk diberikan kesempatan untuk milih dengan menunjukkan KTP-nya. Oke, gitu ya Akademia ya. Jadi sekarang dicek dulu Akademia. Mumpung masih banyak waktu. Nanti kalau di injury time, wah bener-bener itu bakal numpuk semuanya ya. Dicek dulu Anda, pastikan Anda terdaftar di DPT gitu ya. Cek DPT online bisa dilakukan Akademia. Nama Anda sudah terdaftar di mana? Nah, baru ngurus domisili di tempat Anda tinggal sekarang ya. Kita ke WhatsApp Denia di Jakarta. Apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan daftar pemilih akurat ini lengkap ya? Karena ada pengalaman dari satu kartu keluarga, tapi ada beberapa orang di kakaknya tidak terdaftar sebagai DPT, Pak. Jadi oleh karena itu jadinya didaftarkan sebagai DPK karena waktunya di jam 12 hasilnya jadi nggak hadir kembali ke TPS gitu kan. 12.13 kan juga singkat ya. Iya. Boleh disampaikan. Jadi tadi kalau satu kakak hanya ada berapa orang yang terdaftar, sebenarnya ini kan kita sudah buka peluang terhadap masyarakat, bahkan melalui tahapan pemutahiran pemilu itu dari awal kita melakukan pencocokan dan pencocokan dan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Pantarli kita kemarin. Itu dari door to door. Dari rumah ke rumah mencatat atau meneliti dengan dasar data pemilih yang ada. Dari hasil itu baru kita olah. Lalu di tahap berikutnya kita buka, setelah kita dapat data itu kita olah, kita umumkan di masyarakat supaya masyarakat tahu nih saya sudah terdaftar apa belum. Tidak cukup dengan mengumumkan secara langsung melalui daftar pemilih DPS itu, DPHP itu. DPHP itu daftar pemilih hasil pemutahiran yang hasil dari coklitan Pantarli tadi. Diumumkan, kemudian dihimbau kepada masyarakat untuk dicek. Setelah itu baru dimasukkan, kita olah lagi setelah dapat masukan menjadi daftar pemilih sementara. Bahkan pada saat beberapa hari yang lalu itu kita buka posko daftar pemilih sementara, menggali supaya masyarakat yang tadi belum terdaftar tadi menginformasikan ke petugas PPS maupun PPK atau KPU supaya kita mencatatnya, mendaftarkannya. Nah, solusinya tadi kalau nggak terdaftar memang diberi kesempatan untuk menjadi daftar pemilih khusus di hari pemungutan suara 27 November nanti. Jadi dia tidak bisa didaftarkan melalui pindah memilih tadi. Tapi dia jadi nanti di TPS itu kita kenal ada 3 kategori pemilih. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, dan pemilih yang menjadi daftar pemilih khusus. Jadi kesempatan diberikan semuanya gitu kan. Jadi nggak usah khawatir tidak bisa dilayani. Yang penting kepedulian dan kesadaran kita tadi. Sebab
KPU dengan jajarannya itu melaksanakan kewajibannya, sehingga moto KPU adalah melayani masyarakat. Jadi semua masyarakat kita layani, bagaimana dia targetnya adalah menggunakan hak pilihnya. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih Kak Dania. Nanti akan kita bacakan lagi WhatsApp Anda yang sudah masuk juga, karena waktu kita sekarang tinggal 15 menit lagi ya. Tapi kami masih buka kesempatan untuk Anda bertanya kepada Ketua KPU Jakarta Barat, Pak. Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Mohon maaf. ini soalnya saking banyaknya WhatsApp yang masuk di sini. Ketua KPU Jakarta Utara yang sudah hadir di studio Radio MS3 FM Akademia ke 0855-800-1042 setelah satu informasi berikut. 104,2 MS3 FM, sesi terakhir untuk perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Jakarta Utara Akademia, Bapak Abdul Bahdir Maloko ya Akademia. Anda terima kasih sekali yang sudah WhatsApp ke sini. Akan kita bacakan setelah ini Akademia ya. Setelah saya tahu informasi dari KPU Jakarta Utara sejauh ini apa saja sih yang masih menjadi kendala pada tiap tahapan ya, sebenarnya masih banyak menjadi kendala, dan itu perlu partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum ini. Ya, jadi kendala kita pertama dari sisi melakukan pemutahiran data pemilih. Jadi kita harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi Jakarta ini kan tidak hanya masyarakat yang tinggal pada permukiman ada, tapi juga yang dikenal dengan permukiman vertikal. Ya, di apartemen ya. Nah, di apartemen itu kan banyak. Di Jakarta Utara di Kelapa Gading itu ada juga apartemen. Jadi kita juga mengalami kesulitan ketika melakukan pemutahiran data pemilih tadi. Tapi alhamdulillah juga kita dapatkan data-datanya. Lalu kemudian tadi angka partisipasinya tadi, cuek terhadap pemilih tadi itu yang kita perangi. Lalu yang kedua dengan berita hoak, kita perangi berita hoak itu. Kalau pemirsa ingat pada tahun 2019 itu isu yang santer itu adalah isu hoak surat suara yang berapa kontainer ada di Jakarta Utara. Di Pelabuhan Nusantara 2 itu, di Pelabuhan Indonesia Pelindo itu masuk 7 kontainer, dan itu kan beritanya wah kita datangi gitu. Nah pada saat ini kita harus perangi informasi hoax tadi itu, termasuk dengan politik money politik ya. Money politik juga kita harus kita tolak semua itu, semua perilaku tadi sampai kepada golput tadi. Jadi beberapa hal yang menjadi tantangan kita, bagaimana money politik itu kita harus cegah, gitu. Kita tidak harus terjadi dengan berbagai macam cara, gitu kan. Bahkan supaya mencegah itu sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemilih ketika pelaksanaan pemilih. Pemilu 2024, Pilkada 2024 ini suasananya kondusif ya. Tidak riuh repah gitu seperti yang di 2017. Kalau 2017 kan banyak isu yang muncul ya. Sekarang ini adem. Jadi kita hanya mendiskusikan hari ini, kita diskusikan 3 calon ini tanpa menghiraukan isu-isu politik sarah dan lain sebagainya, politik identitas dan sebagainya. Kan ini nggak ada nih. Mudah-mudahan nggak ada. Dan kita tutup termasuk dengan isu hoax. Nah, kita perangin itu, apalagi money politik. Ya, money politik kita tolak, bahwa politik kita harus menunjukkan bahwa integritas kita. Jadi setiap kali event pemilu, kata integritas itu menjadi tuntutan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Jadi harus netral, harus adil, harus berintegritas. Bagaimana menjalankan wewenangnya, harus independen. Selalu diamanatkan kepada KPU sebagai penyelenggara. Tetapi ingat bahwa dalam pemilu itu bukan hanya KPU yang melaksanakan. Integritas itu juga harus terbangun dari masyarakat. Integritas itu juga harus dimiliki oleh peserta pemilu supaya semuanya berjalan. Contoh, bagaimana masyarakat memberikan sikap integritasnya, menolak tadi money politik.
Jangan, kan gitu. Begitu pula dengan dengan pasangan calon atau peserta pemilu. Jangan bermain money politik. Kita perangin money politik itu supaya kita menciptakan iklim demokrasi kita benar-benar bermartabat dan berintegritas. Itu juga menjadi prinsip kita dalam penyelenggaraan pemilu. Oke. Ini tadi juga saya kira juga ditanyakan, ada yang nanya soal oknum yang merupakan serangan fajar. Ini salah satu money politik ya. Oke, ketika jadi kita harus bisa prinsip integritas kita harus ditegakkan. Selain itu juga ini kalau akademia ada money politik itu wewenangnya Bawaslu. Jadi nanti bisa menghubungi kontak Bawaslu kalau menemukan praktek-praktek money politik ya. Ini ada Raras yang ada di PIK, boleh bertanya ini Pak untuk mengantisipasi adanya kendala bencana. Kemarin beberapa wilayah ini ada banjir, Pak. Nah, ini apakah sudah dipersiapkan agar tetap berjalan dengan lancar dan pemilihan itu tidak mundur lama jadinya gitu. Silahkan. Jadi Pileg Pilpres 2024 kemarin itu memang kita dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat di Jakarta. Jadi hampir seluruh Jakarta itu mengalami kendala pada hujan dan berakibat banjir di lokasi-lokasi sehingga berujung pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, suara lanjutan. Jadi di stop, itu tidak dilakukan pemungutan suara karena hujan. Hujan itu berakibat tidak hanya banjir tapi juga logistik pemilunya juga terendam. Nah, dan kita di Jakarta Utara kemarin itu kita PSL-nya pemungutan suara lanjutan itu adalah ada 17 TPS. 17 TPS itu tidak hanya persoalan banjirnya. Lokasi TPS-nya itu sebenarnya aman dari banjir. Nah, hanya saja penempatan kotak suara kemarin itu terendam air berembesan di tempat pos RW-nya di berbagai. Jadi ada 17 lokasi itu yang kita identifikasikan. Nah, oleh karena itu dari pelajaran tadi untuk pilkada ini di semua TPS yang kita sudah siapkan itu pertama menyediakan mitigasinya, mitigasi banjirnya. Mitigasi banjir itu salah satunya adalah tidak lagi menempatkan TPS yang kemarin kebanjiran, dan gitu. Lalu menempatkan kotak suaranya nanti mencari tempat yang aman atau dia tidak rembes, kan gitu. Kalau pos RW-nya kemarin rembes, kita pindahkan tidak di pos RW, di pos yang lain. Jadi seperti di Sunter Agung, Sunter Jaya itu lokasi TPS-nya kan lokasi pos RW-nya kan ada luas ya, gitu. Jadi mencari tempat yang agak tinggi, tidak terendam air atau rembesan air. Gitu. Nah, dan perkiraan cuaca kan di bulan November ini juga curah hujannya tinggi. Nah, kita juga sudah mengantisipasi itu. Oke, jadi akademia ini juga perlu proaktif ini petugas KPPS-nya ya. Betul. Oke, sudah di menit akhir saya ingin tahu apa harapan dari Pak Bahdir selaku Ketua KPU Jakarta Utara dan juga ajakan ke masyarakat pada pemilu 2024 khususnya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jadi kepentingan dari penyelenggara pemilu khususnya KPU adalah bagaimana menciptakan pemilihan ini aman, damai, dengan sukses. Sukses itu tidak hanya pada saat perencanaannya, persiapannya, tapi juga sukses dalam pelaksanaannya. Sukses dalam pelaksanaan itu salah satunya adalah bagaimana pemilih itu menggunakan hak pilihnya dengan aman, memfasilitasi semua masyarakat. Nah, oleh karena itu kepentingan sekali lagi bahwa melalui pilkada kita tunjukkan bahwa kita mampu berpartisipasi dan menunjukkan pemimpin kita untuk membangun Jakarta. Nah, oleh karena itu kami berprinsip bahwa suara kita masa depan Jakarta, golput bukan solusi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahdir atas waktu dan juga kesempatannya kepada Radio MSRI FM. Mudah-mudahan kita doakan bersama angka partisipasi masyarakat Jakarta Utara dalam pemilihan gubernur DKJ ya sekarang ya, daerah khusus Jakarta ini bisa meningkat bahkan 100%. Amin. Jangan lupa akademia, golput itu bukan solusi. Ya, jadilah peran Anda itu sangat
punya andil besar dalam semua kebijakan-kebijakan yang ada di daerah khusus Jakarta ya. Dan Akademia, demikian perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Jakarta Utara Bapak Abdul Bahdir Maloko. Nanti sesaat lagi saya akan hadir kembali di program Lanada sampai dengan jam 2 siang. Sekali terima kasih, hati-hati di jalan Pak Bahdir ya. Dan terima kasih buat Akademia sudah berpartisipasi. Selamat siang dan sampai jumpa.